Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin menjelaskan materi saya tentang kelompok sosial dan pranata sosial. Nah, kelompok sosial ini dan pranata itu saling berkaitan dan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial. Oke, kelompok sosial ini tuh kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi secara sadar, memiliki aturan dan tujuan yang sama. Contohnya ini dari kelompok sosial yaitu kita dalam keluarga, teman, sekolah, terus kelompok belajar dan organisasi. Nah, manusia juga membutuhkan kelompok sosial karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Terus pranata sosial yaitu sistem aturan, norma, dan nilai yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia agar kehidupan masyarakatnya ini berjalan dengan tertib. Contohnya dalam pranata keluarga ini ada di pendidikan, agama, ekonomi, atau hukum. Nah, kelompok sosial ini memiliki ciri-ciri utamanya yaitu adanya interaksi antara anggota, terus memiliki norma dan nilai bersama, terus yang ketiga ada pembagian peran atau struktur, terus yang terakhir memiliki tujuan sama. Ciri-ciri dalam membedakan kelompok sosial dan dari sekedar kumpulan orang biasa ini yaitu pranata sosial itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat stabil dan berlangsung lama, terus memiliki fungsi penting bagi masyarakat, mengandung aturan dan sanksi, terus saling berkaitan dengan pranata-pranata lain. Nah, pranata sosial ini berfungsi menjaga peraturan dalam masyarakat. Terus kalau kelompok sosial ini memiliki ciri-cirinya seperti ukuran kelompok yang berbeda-beda, dari tingkat solidaritasnya, adanya dinamika seperti kerja dan konflik, serta bersifat terbuka atau tertutup terhadap anggota baru. Nah, pranata sosial ini bersifat universal, artinya ada di semua kalangan masyarakat. Perubahannya ini berlangsung lambat dan didukung oleh otoritas atau aturan resmi agar tetap berjalan dengan baik. Terus bentuk-bentuk dari pranata sosial ini dibutuhkan kebutuhan dasar manusia yang awalnya berupa dari kebiasaan, kemudian berkembang menjadi norma dan aturan yang disepakati bersama serta mewariskan dari generasi ke generasi begitu. Terus kelompok sosial dan pranata ini itu dua-duanya ini saling berkaitan dan nggak bisa dipisahkan, jadi nggak bisa sendiri. Terus kelompok sosial ini membentuk interaksi dan kebersamaan, terus sedangkan pranata sosial ini menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Nah, dalam kesimpulannya yang saya simpulkan, jadi kelompok sosial dan pranata sosial ini saling berkaitan satu sama lain, yaitu kelompok sosial dan pranata sosial ini merupakan dua unsur penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Jadi kelompok sosial ini terbentuk dari interaksi yang sadar antar individu yang memiliki tujuan, terus norma, dan struktur bersama. Karena manusia ini kan pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Nah, sementara itu kalau pranata sosial ini kan berfungsi sebagai sistem aturan dan nilai yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan sosial ini itu berjalan dengan tertib dan stabil. Jadi kelompok sosial ini memungkinkan kita terjadinya kerjasama, solidaritas,
serta dinamika sosial. Dan sedangkan ini peranata sosial menjaga keteraturan melalui norma atau aturan dan sanksi yang bersifat relatif stabil dan berlangsung lama. Terus peranata sosial juga hadir di semua masyarakat yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang berkembang dapat menjadi norma dan diwariskan atau dilanjutkan oleh antar generasi. Dengan itu, kelompok sosial ini dapat membangun kebersamaan dan interaksi. Terus, sedangkan peranata sosial itu memastikan keteraturan dan keharmonisan masyarakat. Nah, kelompok sosial dan peranata sosial ini, keduanya ini saling melengkapi demi terciptanya kehidupan sosial yang teratur, terus adil dan bermakna.